Ya, shalom semuanya untuk para pecinta, untuk kembali bersama dengan saya Lesmana, dengan rekan saya Bu Roli, dan narasumber kita praktisi kesehatan yaitu Pak Jimmy yang saya percaya amat sangat sudah memberkati kita semuanya, sudah masuk ke 8 ke episode yang ke-9 Ya. di minggu ini, bahwa kita mau, dan di minggu ini kita mau membahas mengenai kosher food. Kosher food itu ya kurang lebih makanan-makanan yang halal dilihat dari sisi alkitabiahnya. Nah, jujur nih Bu Roli, kalau saya bilang setiap minggu kalau saya mau ada rekaman pasti teman-teman rekan-rekan kerja saya ada yang nitip, ya kan? Nah, ya karena mereka merasa diberkati khususnya di minggu lalu nih, Bu. Ya. Yang kita ya ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang menjawab apa yang dipertanyakan, yang saya tanyakan kepada Pak Jimmy. Salah satunya mengenai makan malam nih. Nasi mungkin selama ini mitos makan nasi malam itu kalau pakai beras merah nggak aman lah buat diabetes, ya kan, nggak menimbulkan diabetes. Tapi setelah dibahas kan ternyata persepsinya berbeda, ya kan. Ya. Nah, dan saya percaya lewat program ini yang para sobat semua yang menonton di YouTube pasti diberkati secara luar biasa banget gitu loh. Sangat diberkati sekali kalau Pastinya Bro. memang ada pertanyaan-pertanyaan juga nih nanti. Iya. Boleh ditanyakan juga ya. Sebelum kita mulai ke kosher food yang episode yang ketiga khususnya nih ya Pak Jimmy ya. Iya betul. Yang membahas mengenai khasiat dari daging sapi ya Pak ya. Benar. Oke. Hari ini kita membahas kandungan dan khasiat dari daging sapi. Oke, nah saya percaya. Nah, ada satu pertanyaan nih Pak dari rekan saya, dari tim auditor nih Pak, audit internal. Jadi Ya. pertanyaannya seperti ini, kita kan secara teori kita diperkenankan kalau bisa tuh tidur dari selama 8 jam. 8 jam waktunya bisa dari andai kata jam 9, habis itu bangunnya jam 5 atau jam 6. Itu yang bagus buat tubuh. Nah, sedangkan di timnya kita nih Pak ya, di timnya accounting atau finance itu terkadang atau auditor itu bisa mengharuskan mereka itu pulang sampai jam 12, jam 1 gitu loh. Sedangkan jam 7, jam 8 udah mesti berangkat. Nah, ini kan secara ke badan, kalau merunut ke teori yang tersebut kan kayaknya nggak bagus buat badan. Nah, ada nggak sih Pak cara lain yang ditebus? Mungkin kalau hari ini dia tidurnya kurang dari 8 jam, besok dia dikompensasi lah istilah katanya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kalau tidurnya itu jam 12 malam, habis itu bangunnya jam 8 pagi, itu kan 8 jam juga tuh Pak. Sehat nggak sih Pak dibandingkan jika di-compare dengan yang tidur jam 8, jam 9 malam, bangunnya jam 5 pagi? Itu aja Pak. Oke. Sebelum saya jawab pertanyaan Pak Les, gimana kalau kita bersatu hati dalam doa dulu? Ya. Boleh Oke. Pak, boleh. Boleh Pak. Oke, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk malam ini Tuhan, Engkau sudah kumpulkan kami untuk belajar mengenai firman kebenaran-Mu dalam segi kesehatan. Hamba berdoa, Engkau urapi Tuhan, hamba-Mu ini yang sebentar lagi akan menyampaikan firman kebenaran-Mu, juga yang mendengarkan acara ini. Biarlah kami semua Tuhan diberkati oleh firman kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Oke, pertanyaan yang pertama mengenai jam tidur. Memang betul, idealnya kita tidur sekitar jam 8 atau jam 9, bangun jam 5 atau sampai jam 6. Karena tubuh kita sudah disetting oleh Tuhan untuk mempunyai namanya
jam regenerasi. Jadi kalau bahasa Inggrisnya replenishing, jadi diperbaharui. Nah, namun di beberapa kondisi seperti kayak Pak Les tadi bilang, seperti accounting kadang harus tidur jam 12 atau dini hari. Nah, itu kita tidak ada pilihan. Nah, namun saran saya di mana ketika teman Pak Les itu mulai selesai kerja terus pulang, saya sarankan untuk segeralah cepat pulang. Jangan pergi kemana dulu atau apa atau nongkrong lagi, jangan. Karena tubuh sudah benar-benar capek. Betul ya? Jadi cepat-cepatlah pulang. Jika belum makan, cobalah makan sedikit. Jangan waktu dari malam sampai dini hari tidak makan terus langsung tidur. Nah, saya sarankan sebelum tidur minumlah 1 gelas susu kalsium tinggi rendah lemak karena dia mengandung satu enzim namanya triptofan. Itu ada di susu yang kita akan bahasin juga di sapi. Nah, dia akan merangsang yang namanya hormon serotonin. Serotonin ya Pak ya. Serotonin dan melatonin. Itu hormon yang bikin orang ngantuk. Makanya kenapa kalau kita minum susu, tidak lama kita akan nguap. Apalagi kalau badan kita capek. Betul kan? Iya. Nah, itu yang diajarkan oleh orang tua kita kan ketika anak kecil kan, minum susu dulu sebelum tidur. Iya. Nah, ketika kita minum susu itu, maka tidur kita akan menjadi lebih berkualitas. Oh iya. Walaupun kurang dari 8 jam, Pak. Betul. Makanya Tuhan luar biasa kan, Tuhan sudah taruh ini enzim triptofan yang ada di susu. Makanya firman Tuhan tidak pernah salah. Susu itu baik. Hanya saja kita harus tahu jamnya bagaimana mengolahnya sebelum diminum. Saya sarankan jangan dipanaskan sampai mendidih. Karena apa? Semua nutrisi boleh dibilang ada sekitar 30 nutrisi dalam semua rusak. Berarti Pak, air panas banget ya? Jangan panas-panas. Sekarang saya mau tanya, fungsinya apa untuk memanaskan susu itu? Kalau susu itu sudah disterilkan dari pabrik. Iya. Sebenarnya. Ayo, sekarang saya tanya, saudara-saudara. Betul kan? Iya. Untuk apa? Sedangkan dari pabrik sudah disterilkan dari namanya dan sebagainya kan? Iya. Dan sebagainya itu sudah disterilkan. Nah, terus kalau misalnya saudara ambil dari kulkas, saudara buka kan segelnya, saya sarankan kembalikan lagi ke kulkas, jangan taruh di luar. Gitu. Nah, dia akan mengalami proses oksidasi. Cepatlah taruh di kulkas. Berarti kalau dari rekan saya itu ya boleh dikatakan ya karena pekerjaan pulangnya mesti sampai jam 12, nyampe di rumah jam 1. Untuk lebih baiknya sebelum tidur mengkonsumsi susu high kalsium, low fat ya Pak ya, berarti ya? Karena kita sudah nggak beraktivitas kan? Sudah nggak beraktivitas. Membutuhkan kalori yang lebih kan untuk dibakar. Iya. Betul kan? Nah, sedangkan kita tidur kan butuh yang namanya regenerasi tubuh. Betul kan? Salah satunya adalah kalsium kan? Iya. Nah, itu saya sarankan high kalsium, low fat. Low fat. Berarti itu sebagai upaya untuk kompensasi di saat kita tidurnya kurang dari 8 jam gitu ya Pak Jimmy ya? Supaya kita mempunyai yang namanya deep sleep. Tidur nyenyak. Berarti kan kalau high calcium low fat itu kan banyak tuh yang dijual di supermarket nih, ya kan? Ya. Berarti beberapa semua merek yang low fat itu bisa dikonsumsi lah ya. Nah, masih ingat nggak saudara yang kita pernah bahas? Susu seperti apa yang bagus untuk dikonsumsi?
Yang ada di Seperti apa tuh, freezer, Pak? yang nempel di tembok. Jangan yang di etalase. Yang dipendingin. Oh, yang dipendingin. Betul. Jadi mau Kenapa itu, Pak? gampangnya, carilah yang nempel di tembok karena dia butuh listrik kan, Ah, freezer-freezernya. ah. Nah, itu yang lebih bagus daripada yang di etalase. Oke. Makanya harganya juga lebih mahal kan? Harga lebih mahal ya. Betul. Iya, 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 iya. Nah, terus saya sarankan ketika beli susu Heeh. itu, Ya. belilah di akhir sebelum kalian ke kasir. Ingat itu. Ah, Di akhir sebelum ke kasir, maksudnya apa, Pak? belanja paling Sebelum ke terakhir. belanjalah paling Oh, terakhir. paling akhir. Sebelum Ya, ke ya. kasir baru ambil itu susu. Jangan ambil itu susu terus keliling dulu. Kering dulu. Jangan. Pengaruhnya apa, Pak? Dinginnya kan ini tidak terlalu dingin. Hmm. Ingat ketika susu itu di sekian derajat dia mulai naik, mulai hangat, susu itu sudah mengalami proses. Oh. Paham ya? Ya, paham, Pak. Makanya kenapa susu itu ditaruh di freezer. Iya. Karena kalau tidak di freezer, walaupun itu disegel, itu dia mengalami proses di dalam itu. Oh. Bagaimana kalau susu-susu cair itu yang dijual itu di luar, Pak, di luar freezer? Nah, itu sudah ada bahan pengawetnya, Bu. Oh, iya, iya. Makanya dia bisa awet berbulan-bulan di etalase. Iya. Berbeda dengan yang di freezer. Hmm. Saudara boleh coba, boleh tes dengan tipe yang sama. Ya, low fat high calcium merek tertentu A misalnya ya. Dengan gambar yang sama, namun satu di etalase, namun satu di freezer. Coba saudara buka dua-duanya, saudara minum. Rasanya beda. Karena saya sudah tes. Oh, iya, iya, iya. Paham ya? Dengan gambar yang sama, hanya kemasannya bentuknya beda, mereknya sama, saudara minum. Rasanya berbeda dua-duanya. Aneh kan? Iya, iya. Berarti bukan susu low fat aja dong, Pak. Semua susu ya? Ya, saran saya, minumlah yang ada di freezer. Oh. Ingat, ketika umat Israel ada di padang gurun, Tuhan perintahkan apa pada Musa tentang roti mana itu? Oh, boleh Ambillah secukupnya disimpan. hanya untuk hari itu. Betul kan? Iya. Berarti apa? Tubuh kita hanya bisa mengonsumsi makanan yang cepat basi. Setuju nggak, saudara? Makanya Tuhan perintahkan, ambillah secukupnya hanya pada hari itu, dan ketika sebelum hari Sabat, ambillah double. Tuhan tidak pernah perintahkan untuk 2-3 hari. Ya? Ya. Hanya 1 sampai keesokan hari, nggak ada sampai 3-4 hari kan? Ya. Nah, sebenarnya firman Tuhan sudah membuktikan. Iya. Benar kan? Makanya kalau misalnya saudara makan apapun yang cepat basi, asal jangan basi duluan ya, itu bagus. Oh. Berarti asli tanpa pengawet. Iya, karena tubuh kita diciptakan oleh Tuhan primitif. Dari zamannya Adam dan Hawa. Hanya yang berubah itu makanan kita. Sekarang serba instan. Betul kan? Kejar waktu, semua instan. Tapi ingat, tubuh kita tidak pernah diciptakan Tuhan instan loh. Instan. Tidak pernah. Iya. Hamil 9 bulan 10 hari, ya kan? Butuh berapa tahun supaya bisa merangkak. Mana bisa dibikin instan langsung lari? Nggak mungkin. Yeah. Nah, jarang orang sadar akan hal ini. Iya. Jadi gitu Pak Lesmana, saran saya. Ketika tubuh kita udah merasa capek, mulai ngantuk, selesai kerja, langsung cepat pulang. Jangan nonton TV dulu, lagi bagus filmnya ini, lagi nanggung kerjaan, jangan. Jangan ya Pak ya. Jangan, karena tubuh tidak bisa dibohongi. Dia kalau capek, kita hajar terus seperti itu. Lama-lama dia hancur.
Walaupun santai dulu di rumah sebelum tidur di sofa sambil ngelihat handphone, itu rileks ya Pak ya? Tetap nggak bisa ya Pak Tetap ya? tidak bisa, mata kan Sarankan, butuh istirahat, ya otak butuh disarankan harus. istirahat. Pak Les bilang kan misalnya lihat handphone kan, otak Iya, bekerja nggak? iya otak bekerja Pak. Nah, Mata juga sedangkan ngelihat kan? otak sudah dipakai berjam-jam untuk pekerjaan, Iya, nah, betul kan? oke. Nah sama Jadi yang gitu. pertanyaan terakhirnya Pak, apa bedanya Pak? Tidur 8 jam, di Mm-mm. jam 9 bangun jam 5 atau jam 6, atau yang jam 12 malam bangunnya jam 8 pagi? Nah, ini di lain Secara kesempatan ini kan kita, siklusnya kan 8 jam juga Pak. ya, di lain kesempatan kita akan bahas jam-jam tertentu itu ada masa regenerasi sel, bagaimana tubuh membuang toksin di jam berapa, antar jam berapa tuh ada. Oh ada ya? Oke, Ada. oke, oke. Nanti di Sip, lain waktu di tema tentang tidur, tidur. Iya, iya, iya. Oke, ya. Nah, oke salah sip Pak. satu proses yang terakhir itu apa? Pembuangan kotoran di perut. Makanya kita kalau bangun tidur, kita sakit perut kan? Iya, Nah, itu di jam antara jam 5 sampai jam 6. Pembuangan di usus besar. putus besar ya Pak Makanya ya, Tuhan oke. luar biasa kan, Tuhan tidak Iya. membuat pembuangan usus besar di jam 12 malam. Iya, iya, iya. Ini tanpa Soalnya saya kita sadari makan loh sebenarnya. Iya. Betul kan? Makanya kita harus bersyukur. Iya. Tubuh kita sudah disetting sempurna loh. Hanya Iya. saja manusia apa ya, meremehkan kadang-kadang. Ini yang mau pergi sama teman, nongkrong, Iya. begadang, Iya. dan itu Tuhan tidak inginkan. Akhirnya apa? Kita Tuhan nggak ingin. sakit. Apa yang kau Benar. tabur, kau tuai. Benar Pak. Itu udah pasti. Tapi setuju Pak, yang Bapak bilang itu luar biasa. Contohnya aja nih, ketika kita di Indonesia jam segini, kita biasa lakukan. Begitu berkibar dengan waktu yang berbeda, itu tubuh kita sendiri yang akan mengadakan penyesuaian nanti akhirnya. Iya, betul. Karena tubuh ini cepat yang namanya merekam. Oh, saya bingung. Biasa di kita itu kan kalau jam segini ngantuk. Begitu saya pindah ke suatu negara lain, kok ngantuknya jadi beda ya jamnya gitu. Iya, orang bilang jet lag kan. Iya, jet lag Pak. Jet lag. Nah, makanya kita butuh kayak saya bilang itu seperti susu yang mengandung triptofan dan sebagainya apa supaya kita bisa mengkompensasi itu jet lag itu. Oke. Di Ya samping udah. itu juga kita makan makanan yang bernutrisi. Iya. Karena dalam perjalanan pun juga di pesawat juga kita tidak mungkin bisa tidur nyenyak kan? Enggak. Karena ada turbulence, ada apa, kadang lampu dinyalakan dan sebagainya. Iya, iya, iya. Iya, iya. Ya oke. Kalau gitu udah. Nah, pertanyaan dari rekan saya udah terjawab oleh Pak Jimmy, yang mungkin Pak Jimmy bisa lanjut Pak ke materi kita Oke, mengenai baik. fungsi dari itu. Ya, makasih Pak Asmana. Oke, Ya. kita akan lanjutkan materi kita tentang kosher food. Oke, sebelumnya mari kita baca firman Tuhan di Imamat pasal 11 ayat 3. Setiap binatang yang berkuku belah, yaitu yang kukunya bersela panjang, dan yang memamah biak boleh kamu makan. Oke. Nah, manfaat pertama, kandungan dan manfaat dari daging sapi, ia mengandung yang namanya protein. Kita sudah tahu semua ya saudara ya. Nah, manfaatnya yang pertama adalah sebagai sumber energi. Ia adalah salah satu sumber energi selain lemak dan karbohidrat. Nah, ini akan menjawab pertanyaan saudara-saudara yang selama ini melakukan diet tanpa karbo. Ya. Iya. Berarti lemak dan karbohidrat ini juga sumber energi. Kita tidak boleh menghilangkan itu dari ini. Iya. Oke. Ingat, Tuhan Yesus melakukan mujizat 5 roti 2 ikan. Kenapa Tuhan Yesus melakukan mujizat 5 roti itu? Lebih banyak rotinya ya Pak ya? Karbonnya ya? Bukan. Kan kita tidak tahu ikannya besar atau tidak.
Benar ya? Atau rotinya besar atau kecil kan kita nggak tahu. Yang intinya kan 5 roti, 2 ikan. Berarti ada karbohidrat, ada protein. Oh, bukan dari itu ya. Ya, nanti saudara bisa salah tafsir. Oh, karbonya dibanyakin. Betul ya? Ya kan, dan umat-umat waktu itu makannya tidak tahu kan seberapa banyak juga kan rotinya atau ikannya. Intinya mereka dua-duanya harus dimakan. Makanya kalau kita mentaati firman Tuhan, badan kita pasti sehat. Oke. Oke? Ya. Ya, yang berikutnya adalah ia mengandung 4 kalori per gram protein ini. Nah, lemak mengandung 9 kalori per gram, karbohidrat mengandung 4 kalori per gram. Gram. Nah, ini akan menjawab pertanyaannya Pak Lasmana tadi. Kalau misalnya susu yang high fat, berarti kalorinya kan lebih. Oh iya. Di jam itu waktunya untuk tidur. Akhirnya ya kan kalori yang berlebihan ini yang tidak dibakar, dia akan menjadi namanya lemak. Lemak. Ya. Jadi lemak, karbohidrat maupun protein, kalau kalori ini tidak dibakar secara sampai habis, dia akan menjadi lemak sisanya. Ya. Jadi kita mengerti nih. Oke, yang berikutnya pengolahan makanan untuk sumber energi. Pertama, tubuh akan menggunakan karbohidrat dan lemak terlebih dahulu. Protein disimpan sebagai cadangan. Nah, ia akan digunakan ketika tubuh benar-benar membutuhkannya. Seperti berpuasa hingga 8 sampai 48 jam tanpa asupan makanan. Nah, kalau kita kekurangan protein dalam jangka waktu yang panjang, akan mengakibatkan ini penyakit namanya kwashiorkor dan malnutrisi protein. Sudah tahu nih kwashiorkor? Kalau bahasa kita ini apa? Penyakit busung lapar. Oh, oke. Nah, seperti anak-anak ini. Ya. Nah, ini prosesnya. Karbohidrat menjadi glukosa. Ini proses yang ada di dalam tubuh kita ketika kita makan karbohidrat. Berarti karbohidrat ini penting juga. Iya. Biasanya prosesnya begitu panjang, begitu banyak. Bagaimana kita bisa menghilangkan karbohidrat? Makanya Tuhan memberikan Israel ketika di padang gurun roti mana? Betul kan? Dan burung puyuh kan? Iya. Kenapa dua-duanya? Kenapa tidak hanya burung puyuh saja? Ingat, ketika Tuhan menghukum umat Israel juga dengan burung segitu banyak kan? Akhirnya mereka mati juga kan? Sekarang apa bedanya dengan diet tanpa karbo? Nah, itu Pak, makan daging aja lemak sebanyak-banyaknya dan tidak makan itu. Teman saya melakukan itu kemarin. Nah, sekarang pertanyaannya, ketika Tuhan menghukum umat Israel, ingat nggak Bu? Yang mereka bersungut-sungut itu? Iya. Diberi sampai beberapa meter kan tingginya. Begitu mereka makan rakus, akhirnya mereka mati kan? Iya. Ini nggak salah satunya pasti kolesterol tinggi, kena serangan jantung, dan macam-macam, makan lemak semua dimakan kan? Iya. Betul kan? Tuhan menghukum mereka loh, itu di umat Israel kan? Iya. Nah, sekarang apa bedanya dengan dia tanpa karbo? Sama aja kan? Dengan alasan gini Pak, yang penting boleh banyak, aku tidak ketemu dengan nasi. Ya, makanya Bu, sekarang menjawab pertanyaan, Tuhan menghukumnya bagaimana umat Israel waktu itu? Tidak ketemu dengan itu. Ya kan, dikirim burung segitu banyak kan? Ya, bukan dengan roti mana. Nah, ya itu. Dan kita tahu kan akhir dari umat Israel itu bagaimana kan akibatnya kan? Iya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah teman-teman Ibu mau melawan firman Tuhan? Atau mau mengulang sejarah Tuhan menghukum umat Israel? Mohon maaf Bu ya, saya bukan menghakimi atau apa.
Saya bicara apa yang firman Tuhan Iya. katakan. Memang sih kaget juga sih berani melihat dia makan. Itu kalau kita makan yang, apalagi kalau kita makan yang apa, all you can eat itu Ya. dengan cueknya bisa makan, saya rasa bisa sekilo sendiri tuh. Makanya. Iya benar. Tapi dia nggak makan yang makanya dengan berani dia makan gitu pokoknya. Itu persis seperti apa? Tuhan menghukum umat Israel kan waktu itu kan? Oh iya ya Pak, kok jadi dapat lagi keluar kayak begitu lagi ya Pak ya? Makanya sejarah mengulang kembali kan? Iya, iya. Sehingga Tuhan perintahkan ambillah roti mana dan juga buah-buah secukupnya kan? Tapi mereka bersungut-sungut kan? Iya, betul. Iya. Akhirnya Tuhan hukum mereka. Dan kita tahu akhirnya bagaimana nasib mereka. Iya. Sama ini Pak, ada pertanyaan Pak. Itu kan kalau daging sapi itu kan mitos nih ya tuh, berwarna merah itu, yang warnanya merah itu ya Pak ya, itu dia mengandung kolesterol tinggi ya Pak? Oh tidak. Yang mengandung kolesterol tinggi itu apa? Jerohannya. Oh jadi bukan daging yang warna merah itu yang kita makan itu justru? Tidak. Namun daging itu kita tidak boleh makan mentah. Harus matang. Setengah matang? Tidak boleh. Tidak boleh. Ingat anaknya Imam Eli? Iya. Begitu rapnya mereka makan? Ya. Ya kan? Apa yang terjadi pada mereka? Termasuk ayahnya. Tapi kan karena dia bilang, karena yang dimakan adalah persembahan Pak, korban persembahan. Tapi mereka makannya semuanya, jerohannya juga dimakan. Coba saudara-saudara teliti ayat firman itu. Tidak hanya dagingnya, semua dimakan. Iya, Begitu iya. rakusnya kan mereka kan. Jadi itu harus matang. Semua daging tidak boleh dimakan mentah. Semua daging. Harus Itu daging ikan atau hewan darat harus matang. Oh, iya. Tuhan Yesus tidak pernah makan daging mentah. Ikan dibakar, ikan dipanggang. Ya kan daging-dagingan juga dibakar di atas mezbah dulu kan, baru imam itu boleh makan kan? Ya. Betul kan? Iya. Tidak pernah sambil membakar terus sambil memakan kan, tidak. Dibakar dulu baru boleh dimakan. Jerohannya harus dipisahkan, darah harus dicucurkan. Bahkan banyak ayat firman Tuhan di Perjanjian Lama, engkau tidak boleh minum darah. Banyak sekali. Itu kita akan bahas selain waktu. Iya. Lemak, darah boleh kita makan atau tidak. Kembali ke daging nih Pak. Sekarang lagi ngetren nih Pak. Orang lagi ngetren sekarang bakar-bakaran ya Pak ya. Nah, itu sekarang kan daging impor sama daging lokal. Ya. Katanya untuk yang bakar-bakaran itu memang lebih bagus daging impor. Makanya walaupun banyak mengandung lemak apapun itu beda gitu. Tesnya beda, rasanya beda. Terus juga dalam pengolahan juga ya Pak. Kenapa kalau daging luar itu kalau kita dipanggang-panggang itu ya Pak, itu cuman bayangin Pak, cuman dalam hitungan waktu saya kemarin tuh 2 menit ya Pak ya, nggak nyampe 2 menit itu sudah matang dan sudah bisa dimakan. Memang dipotongnya tipis. Itu bagaimana Pak? Ya kita nggak bagus. Dagingnya Bu, apakah ada lemaknya atau tidak? Ada lemaknya Pak. Nah itu yang bikin nikmat kan sebenarnya. Dengan firman Tuhan sudah katakan lemak tidak boleh kau makan. Karena lemak Tuhan ciptakan itu untuk apa? Untuk menyerap semua racun-racun yang hewan Tuhan. Ada di lemak. Ada di lemak ya Pak ya? Ya, itu seperti filter udara. Makanya nikmat. Pertanyaannya kenapa nikmat kan? Bisa jadi Tuhan sengaja bikin itu nikmat. Supaya apa? Kita ada roh pengendalian diri. Iya.
Benar, Sesuatu Pak. yang nikmat kan, benar kan? Kita harus Iya. kendalikan. Kendalikan. Ya kayak kulit itu kan enak banget ya. Oh, enak banget. Itulah tantangan untuk kita. Sebenarnya jangan dimakan ya Pak ya. Jangan. Lain waktu kita akan bahas tentang ini, umbai, jerohan dan sebagainya. Boleh nggak sesuai dengan ayat firman Tuhan atau tidak? Oke. Tetapi bagaimana tadi Pak kalau daging yang kita masak? Itu tadi yang saya bilang cuma dalam waktu 2 menit sudah matang. Ya. Jadi gini, kalau daging masalah 2 menit, 3 menit kan relatif. Karena sapinya kan beda-beda bagaimana mereka ya kan memberi makan bibitnya dan sebagainya. Intinya satu, ketika daging itu masih merah, jangan dimakan. Oh, iya. Jadi makan steak atau apapun, panggang, jangan pesan yang namanya half done, atau quarter done, atau almost done. Oke. Pilihlah yang namanya well, benar-benar matang. Ingat, merah-merah itu masih ada darahnya. Oh iya. Oh iya. Setuju? Setuju. Ya. Memang nikmat. Ya kan, daging kalau setengah matang nikmat kan? Sama seperti lemak, seperti kulit kan, jerohan. Jerohan mana yang tidak nikmat? Semua nikmat. Hampir semua nikmat ya, Pak? Semua nikmat jerohan, betul kan? Iya. Aneh kan? Ya itulah kita harus kendalikan. Luar biasa. Oke. Ya. Ya segala daging harus matang. Termasuk sashimi, kalau bisa, pilihlah yang matang. Karena ia mengandung satu bakteri namanya salmonella, salah satunya. Iya, iya. Telur juga sama, telur jangan dimakan mentah. Setengah matang nggak apa, Pak? Tidak boleh. Setengah matang nggak boleh juga? Tidak boleh. Oh. Salah satunya bisa membuat mata kita yang namanya katarak. Oh. Baru tahu, Pak. Kalau kalian minum STMJ, telurnya yang matang. Wah. Oh. Ya susu. Kalau udah matang ya nggak bisa dikocok dong, Pak? Ya makan sambil minum. Oh, oke. Jadi bukan dimasukkan di air panas itu Pak, sekedar gitu? Jangan. Dia ada namanya bakteri onfocoid, salmonella. Dia juga membebani ginjal kita kalau dia mentah. Iya. Namun kalau telur itu matang, nutrisinya tuh hampir sempurna. Jadi kalau ahli kesehatan, ahli medis itu membandingkan itu dengan telur. Makanan-makanan lain. Karena dia hampir sempurna. Tapi ingat, matang. Memang nikmat kalau telur itu mentah. Di STMJ memang nikmat. Iya. Benar kan saudara? Telur kan kalau bisa kita buka sebentar kan langsung basi. Langsung busuk kan? Iya, betul. Berbeda dengan sayur. Nah, kalau dia busuk kan berarti mengalami proses kan? Dekomposisi kan? Tapi katanya lebih bagus, baik proteinnya supaya lebih kuat katanya kalau makan mentah. Dasarnya apa, Bu? Itu yang kata para katanya. Makan mentah. Kembali lagi. Telur itu. Kenapa? Para olahragawan gitu kan makannya telur itu ada yang telur mentah setengah mateng gitu kan. Ya, tapi lihat ginjalnya bagaimana fungsi ginjalnya. Was. Iya kan? Iya. Oh, jadi makanan harus bisa merusak ginjal juga ya, Pak ya? Membebani ginjal, ya lama-lama rusak ginjalnya, iya. Jadi makan daging yang mentah atau apa itu juga membebani semua organ tubuh. Termasuk hati juga bekerja berat. Banyak bakteri kan? Oh.
Makanya sesuatu kalau kita taruh sebentar dia busuk, ya kan? Iya, Kan tidak bagus kalau sudah busuk terus kita makan. iya, iya. Iya, iya, iya. Ingat kan, engkau tidak boleh makan apa? Bangkai kan? Iya. Nah, bangkai kan pertanyaannya kenapa Tuhan perintahkan tidak boleh makan bangkai? Karena kita udah tahu itu sudah berapa lama dagingnya itu. Udah nggak Busuk, segar kan? ya. Pak, Ya, kalau kita beli ayam nih Pak, kita taruh di freezer nih, kan buat stok tuh Pak. ya, Ya, walaupun dalam beku lah sifatnya gitu. ya, Atau mungkin daging-daging beku yang kita beli. Itu ya. sebenarnya mau tanya deh Pak, maaf. Itu Ya. sama juga seperti kita makan bangkai dong Pak. Oh beda Bu. Kalau bangkai kan di udara yang terbuka. Oh, yang udah rusak itu namanya baru bangkai ya Pak. Ya, Tapi kalau daging bagus di freezerin, walaupun lama itu bukan bangkai namanya ya Pak. bukan. Bukan, ya. Kalau ibu taruh di luar, lama itu menjadi bangkai. Itu Saya pikir bedanya. sesuatu yang sudah dipotong itu mati, itu jadi bangkai, maksud saya bukan ya. Jadi bangkai itu kan mati secara natural dan kita tidak tahu berapa lama dia mati. Berbeda kalau kita sembelih langsung kita taruh freezer. Iya, itu beda ya. Beda. Oh, iya, iya. Jadi sangat tipis. Ya Iya. kan? Oke. Saya lanjutkan ya. Iya. Oke, yang kedua adalah membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Nah, protein ini berperan sebagai bahan bangunan. Seperti otot, tulang, jantung, paru-paru, otak, kulit, dan rambut. Nah, protein juga memelihara dan mengganti jaringan di tubuh yang telah rusak. Jadi protein ini sangat penting sebagai bahan bangunan. Nah, sayur, buah-buahan itu sebagai apa? Tukang bangunannya. Ya. Jadi kalau misal orang yang makan hanya protein tanpa makan sayur, itu seperti menumpuk bahan bangunan tanpa ada pekerjanya. Oh. Akan merusak badan juga ya Pak ya berarti ya? Pasti. Banyak bahan material tapi nggak dikerja-kerjain. Tidak ada yang kerja. Akhirnya menjadi lemak. Lemak menjadi sumber penyakit. Iya, iya. Oke. Nah, pada kondisi normal, jumlah protein yang digunakan itu sama setiap hari. Nah, namun ibu hamil, ibu menyusui, atau pada orang yang sedang sakit, tubuh membutuhkan lebih banyak protein. Setuju ya? Iya. Oke. Nah, yang ketiga adalah membentuk antibodi. Yang membentuk imunoglobin yang disebut antibodi. Nah, perannya apa antibodi ini? Pertama, melawan infeksi bakteri atau virus. Dan kedua, membantu tubuh untuk mencegah terjadi serangan bakteri atau virus yang sama di kemudian hari. Luar biasa ya antibodi ini ya, Tuhan sudah. Ya, Pak, mau tentang antibodi ini Pak, lagi ada kan sekarang keluar tuh Pak, katanya diri kita sendiri kan memang punya antibodi diri kita sendiri ya. Betul. Kalau ini kan karena protein tadi ini membentuk antibodi, gitu Pak ya. Ya. Berarti protein ini menghasilkan antibodi juga gitu ya Pak ya? Ini jadi gini, dia membentuk imunoglobin. Jadi antibodi sudah ada di kita. Oke, iya. Kan butuh support. Oh. Jadi antibodi kan butuh disupport kan, salah satunya adalah apa? Protein. Oh, protein pensupport antibodi yang ada di tubuh kita gitu ya Pak ya? Ya, supaya antibodi kita bisa prima. Oh, bisa ya, bisa baik gitu ya Pak ya? Ya, makanya di sini dikatakan membentuk imunoglobin. Ya,
Ada sekarang nih Pak, itu saya nggak tahu mitos, nggak tahu apa, tapi kan memang udah lagi banyak sekarang tuh, cara mengeluarkan antibodi di tubuh kita adalah dengan memukul-mukul di bagian sini selama 50 kali. Itu benar nggak Pak? Masuk akal nggak kira-kira, Bu? Makanya saya bilang takutnya terjadi memar di dalam Pak. Pasti. Tidak Walaupun dasarnya. kenceng-kenceng. Tidak ada dasarnya. Tidak ada ayat firman juga suruh memukul-mukul. Terus keluar antibodinya. Oh, katanya harus sehari 50 kali, maka nanti antibodi itu akan keluar sendiri katanya di bagian titik dada Antibodi sini. perlu dikasih asupan, bukan dipukul-pukul. Makanya saya jadi Saudara? mukulnya pelan-pelan, kebetulan saya nanya malam ini. Iya, iya. Iya kan? Antibodi itu perlu dikasih asupan. Wow. Makanya Tuhan Yesus tidak pernah membuat mujizat orang lapar menjadi kenyang. Betul ya? Bahkan Lazarus ketika dibangkitkan dari mati, apa yang Tuhan Yesus perintahkan pertama-tama? Berilah dia makan. Makan. Betul kan? Iya, tetap Ketika Tuhan Yesus membuat mujizat orang mati menjadi hidup lagi, apa perintah pertama? berilah dia makan. Berilah dia makan. Itu sudah jelas. Itu juga menjawab dengan pandemi yang kita alami sekarang. Kita tetap harus makan. Nah, namun makannya juga harus sesuai dengan firman Tuhan. Ya kan, kita beriman pada Tuhan Yesus. Kita dipelihara sampai hari ini karena pemeliharaan Tuhan. Namun Tuhan juga berikan kita hikmat. Hikmat itu apa? Juga menjaga jarak, makan yang bernutrisi, rajin cuci tangan. Betul kan? Nah, makanan-makanan itu apa? Ikutilah apa yang ada di Alkitab. Apa yang firman Tuhan perintahkan pada kita, yang selama ini kita belajar. Oke. Ya, jadi apapun yang ada di firman Tuhan, apa yang difirmankan itu pasti baik. Dan ketika Tuhan bilang, janganlah engkau makan ini dan itu, kita harus turuti. Amin, Pak. Amin. Oke. Harus turuti ya Pak ya. Harus. Jadi kita nggak bisa bilang nih, kembali lagi mengingatkan aja nih Pak. Ya. Itu kan buat orang zaman dulu. Sekarang kan udah penuh dengan kasih karunia Pak. Hai. Oke, saya tanya Ibu satu pertanyaan ya. Iya Pak. Sederhana. Tuhan kita adalah Tuhan yang suka berubah-berubah nggak? Ya memang sih, memang tidak ya Pak ya. Tidak berubah, sama seperti kayak hukum Taurat sendiri kan, begitu Yesus datang kan bukan berarti menghapus gitu kan ya. Cuman ini ngasih pemahaman, ini orang sedikit memang sulit Pak ya, karena bilang pokoknya nggak ada larangan gitu di perjanjian baru tuh, tidak ada larangan, penuh dengan kasih karunia. Seperti apa Bu? Contoh. Makan apa? Ya tentang makan makanan yang kemarin itu Pak, yang lambungnya cuma satu, ya kan orang nggak paham kan? Ya. Oke. Ingat nggak ketika Tuhan Yesus mengusir setan-setan, legion? Ya, dibuang ke mereka kan Pak? Ya. Tidak dibuang ke sapi kan? Enggak. Terus kenapa dibuangnya ke babi-babi? Orang bilang katanya karena di situ pas lagi adanya babi. Sekarang gini, Tuhan Yesus bisa kan membuat di waktu itu ada sapi kan? Sebenarnya bisa, iya. Tuhan Maha Kuasa kan? Nah, iya Pak, setuju. Atau enggak minimal domba lah ya, domba ya Pak ya. Ya.
Kenapa pas ada babi ya, Pak? Oke, pas ada babi, itu Tuhan yang perintahkan tidak? Pastinya. Suruh Bener. masuk ke babi itu. Awalnya, kalau kita benar perhatikan, setan itu yang minta masuk ke babi. Ya, Betul kan? Bukan Tuhan Yesus langsung perintahkan kan? Dia yang minta. Dia Iya, yang minta. iya. Tuh, Ya memang buat saya sih bukan sesuatu kebetulan ya. Itu apalagi yang nyata-nyata ya. Tentang angka aja di Alkitab itu penuh dengan arti makna luar biasa. Apalagi ini yang jelas-jelasan apa ada sesuatu tindakan gitu loh Pak. Kenapa ke situ gitu ya? ya. Itu setannya yang minta kan masuk ke dalam babi. Dan Tuhan izinkan kan? Hmm. Nah, coba kalau misalnya ada domba setan itu mau masuk, Tuhan tahu itu kosher, Tuhan pasti tidak izinkan. Walaupun tidak tertulis ya, Ya, tersirat ya. tapi hanya tersirat. Kenapa? Apa yang di mesbah bagi Tuhan? Kan Tuhan tidak mau kan persembahan itu tercemar. Firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu konsisten. Tidak pernah berubah. Oke, ya benar, Benar? Pak Jimmy. Iya kan? Oke, saya setuju sekali sih Pak. Kalau dia udah katakan satu kali di awal, ya itu memang ya apa yang dia perintahkan itu tetap perintah selamanya gitu ya. Tidak ada kata pembatalan. Ya, dahulu, sekarang, dan selamanya. Itu Kalau yang selalu memang di bisa gereja ada kan gitu. pembatalan berarti dia nggak akan pernah perintahkan itu di awal, terusnya apa dia hapus di belakang gitu kan? Iya. Betul. Makanya kalau kita mempelajari kan harus melihat konteks. Oke, Pak Jimmy dan Bu Roli, ini pembahasannya semakin menarik ya. Nah, tapi karena waktunya udah ada, sudah hampir melewati, jadi ya kita untuk minggu ini kita sampai ke Tiga. manfaat yang keempat, yang ketiga ya Pak ya. Yang ketiga. Setelah tadi kita lihat bahwa kalau apa yang kita bahas di hari ini, saya rangkum bahwa manfaat daging sapi itu yang pertama sebagai sumber energi, yang kedua adanya membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Ya, yang ketiga ini adalah membentuk antibodi. Nah, sebelum kita tutup, saya ada pertanyaan, tapi pertanyaannya itu mungkin bisa dijawab minggu depan nih, Pak. Boleh. Mengenai manfaat daging sapi. Saya percaya, termasuk saya juga penganut, biasanya kita kalau udah umur 40, sudah mulai jaga makan nih, Pak ya. Orang udah berpikir sudah waktunya makan sehat, bukan makan enak, ya kan. Sapi saya akui enak banget, tapi memasuki umur 40 itu saya percaya semua orang, rata-rata orang Indonesia juga menganut mitos ini bahwa lebih baik jangan makan kaki empat. Karena itu nggak baik buat tubuh sudah 40, ya kan. Tetapi kalau dilihat dari fungsinya daging sapi itu kan ada proteinnya ya Pak ya. Yang salah satunya membentuk antibodi. Apakah dengan kita, termasuk saya, yang jarang makan kaki empat, termasuk sapi ini, apakah antibodinya kita juga akan berkurang juga? Nah, itu mungkin nanti bisa dijawab nanti di minggu depan, dan saya akan review ulang deh untuk pas mulai minggu depan untuk pertanyaan ini. Oke? Baik. Mungkin nggak terasa ya. Masih iya, nggak terasa waktunya. Iya. Oke, mungkin ada penutup dari Pak Jimmy, silakan Pak. Oke, kesimpulan saya untuk hari ini, kita ikuti firman Tuhan. Kita jangan dengar orang luar bilang A, B, atau C, katanya. Iya. Karena apa? Firman Tuhan itu ya dan amin. Oke. Pastilah baik untuk tubuh kita. Apa ya Tuhan perintahkan untuk kita makan.
atau minum. Hmm. Karena kita adalah biji mata Tuhan. Amin. Oke. Amin. Oke, terima kasih Oke, saudara-saudara untuk Ya. waktu hari ini. Hmm. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati Sampai juga. jumpa Pak. Oke. Terima kasih banyak untuk info-infonya ya Pak. Bisa Ya. lihat juga ya Sama-sama, Bu. rekamannya di dalam YouTube sebelumnya ya Pak. Ya, saudara-saudara jika ingin mengetahui lebih boleh lihat di YouTube JKI The Warrior tentang episode-episode sebelumnya. Atau misal ada pertanyaan atau komen, boleh tulis di kolom YouTube. Di kolom YouTube ya. JKI The Dan Warrior. pasti akan dijawab oleh Pak Jimmy nih dengan baik dengan semuanya sehingga bisa menjawab semua pertanyaannya ya Pak ya. Ya. Tapi Oke. Pak, sifatnya apa rekam ini jadi kita bisa lihat dari yang pertama ya, yang kita sudah bahas itu tentang makanan-makanan yang luar biasa, ternyata banyak juga rahasia-rahasia di dalamnya yang bisa bikin kita menjadi sehat panjang umur. Amin. 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 Oke. Terima kasih gitu. banyak Pak. Ya, terima kasih Pak Jimmy. Yes, Pak. Ya. Ya. Terima kasih. Tuhan berkati semua.